Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Semoga selalu sehat. Amin. Oke. Nah, in this meeting, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Nah, but before we begin our learning today, let's pray based on the belief. Silakan kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Pray, begin. Finish, selesai. Nah, oke. I will check your evidence ya. Please raise hand. Say yes or yes present or yes I am ya. Oke, nah. I just call your identity number. Please fokus ya. Saya panggilnya name terakhir TI bla 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 ya. Oke, jadi harus fokus ya. Oke. TI 024. Ya saya. Oke, TI 028. Saya. Oke, TI 028. TI 033. Ya saya. TI 038. Ya saya. TI 040. Ya saya. TI 040. Oke, TI 042. TI 044. Ya saya. Oke, TIK 14. Ya saya. TIK 06. Ya saya. TIK 21. Ya saya. TIK 23. Ya saya. TIK 26. Oke, TIK 28. Oke, TIK 27. Yes. TIK 32. Yes. Oke. Nah, what material we'll discuss today? Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tenses ya. Kita akan belajar tenses. Nah, the first tenses we will discuss is simple present tense. Simple present tense. Nah, before kita sudah bahas ya, we have discuss about sentence ya. Kita kemarin sudah bahas tentang kalimat, ada kalimat nominal dan verbal. Terus kita sebelumnya sudah bahas juga tentang verb atau kata kerja. Nah, jadi tenses itu relate dengan verb ataupun dengan sentence, jenis kalimat ya. Jadi ketika kita belajar tenses, kita fokus on the verb, fokus pada perubahan verb. Dan we will focus also with the sentence ya, nominal dan verbal sentence. Nah, oke. Mungkin masih ingat gitu ya. Nah, nominal sentence, verb yang digunakan apa? Nominal sentence, kalimat yang verbnya berbentuk apa? Nominal sentence, oke. To be, oke. Nah, karena kita nanti di present tense, maka to be-nya juga harus to be present, yaitu is, am, dan are. Siapa yang menggunakan is? He, oke. She, oke. Siapa yang menggunakan am? I, oke. Saya, punya saya, oke. And then siapa yang menggunakan are? He, oke. You, oke. Nah, itu adalah nominal sentence ya. Kemarin kita sudah sempat singgung. Ketika dalam sebuah kalimat kita tidak menemukan kata kerja, kita gunakan salah satunya to be, is, am, are, yang kemudian diikuti kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Nah, nanti kita juga akan bahas. Nah, terus selanjutnya ada juga oral verbal sentence. Verbal sentence. Nah, kalimat yang kata kerjanya berbentuk verb ya atau kata kerja. Baik kata kerjanya mungkin bisa bentuk pertama, bentuk kedua atau bentuk ketiga, misal seperti itu ya. Nah, oke. Kita akan kesini nih, simple present. Nah, present merujuk kepada saat ini. Nah, present tense ya, present tense adalah tenses yang merujuk pada activity, action yang terjadi di waktu saat ini boleh. Nah, atau setidaknya kita biasa melakukan dalam keseharian atau biasa disambung pada daily activity kita ya, dalam keseharian kita. Nah, atau sesuatu aktivitas
kegiatan yang menyatakan kebenaran umum atau dia sudah menjadi fakta. Nah, oke. Terus kalau misal, jadi fungsinya itu adalah itu ya. Jadi bisa merujuk ke sesuatu yang biasa kita lakukan di keseharian atau bisa juga merujuk pada fakta. Nah, oke. Fungsi yang pertama, ketika peristiwa, action atau event yang biasa kita lakukan pada waktu tertentu dan itu rutin kita lakukan ya. Nah, biasa refers to daily activity atau daily habit. Biasa kita rutin lakukan pada waktu tertentu. Misal, I get up at 5 o'clock in the morning. Saya bangun jam 5 pagi. Rutin misalnya, rutin jam 5 pagi bangun. Saya selalu sarapan di pagi hari. I always have breakfast in the morning. I go to work every day. Aku pergi bekerja setiap hari. We study English every Friday. Kita belajar bahasa Inggris setiap Jumat. I play a game on the weekend. Aku bermain game di akhir minggu misal. Aku minum kopi di sore hari. Jadi rutin kita lakukan. Nah, kira-kira kalau di hari Minggu, aktivitas apa yang sering kalian lakukan? Oke, kan free day. Oke, jam tidur jam berapa kalau Minggu biasanya? 5. Oke, biasanya kalau hari weekend yang Minggu itu malah lebih pagi karena masih FD ya, kan hari biasa kamu di siang ya. Oke, CFD bangun tidur jam 5. Terus ngapain aja terus Minggu? Lalu setelah bangun tidur sholat. Terus sarapan, langsung sarapan sudah siap. Oke, sarapan habis itu mandi. Terus ada yang sepeda, ada juga yang mungkin mencuci. Oke, mencuci. Ada juga ya. Oke, free day. Nah, ya jadi ada yang mungkin berenang, ada yang mungkin sadar main game aja. Jadi ada ya main game tidur, rebahan, kakak tidur lagi. Nah, jadi aktivitas yang biasa kalian lakukan di Sunday ketika hari Minggu itu biasanya menggunakan simple present. Simple present. Jadi activity you do in Sunday biasanya itu menggunakan simple present ya. Nah, nah, jadi banyak kegiatan juga yang mungkin ketika jam sekian kita ngapain, misal ketika jam sekian kita bisa makan, kita bisa pergi, kita bisa nonton TV, kita bisa main. Nah, jadi ada aktivitas yang mungkin kita lakukan baik di harian, jam-jam tertentu, mingguan, bulanan, misal seperti itu. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk stating event, jadi untuk menunjukkan waktu, menunjukkan peristiwa yang waktunya itu memang bisa saat ini juga, tetapi lebih ke reverse to general ya. Jadi general itu kayak sesuatu yang fakta umum ya. Jadi itu memang sudah fakta kebenaran yang ilmiah, baik secara ilmu sosial atau ilmu alam. Nah, misal cats are mammals misalnya, kucing adalah hewan mamalia, fish lives in the water misalnya, ikan hidup di air. The earth is round, bumi itu bulat misalnya. Crocodiles are reptiles misalnya. Buaya adalah reptil. Jakarta is the capital of Indonesia. Jakarta ibu kota Indonesia. The chemical symbol for water. Jadi simbol dunia air adalah 2 misalnya. The shortest part of the year is February ya. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam seminggu. There are 12 months in a year. Jadi ada 12 bulan dalam setahun dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa ya memang fakta kejadian fakta yang sebenarnya juga seperti itu ya. Nah, oke. Dan ini contohnya adalah nominal sentence ya, menggunakan verbnya to. Nah, terus kita ke selanjutnya. Terus ada juga yang dia menunjukkan fakta atau kebenaran umum, bentuknya verbal sentence. Misal the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. The sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. The moon orbits the earth. Misal bulan mengitari bumi. Water boils at 100 degrees Celsius. Misal
air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ya, dan air bisa mencair pada suhu 0 derajat misalnya, dan banyak lagi yang bisa gabungan bagi consists of million of cell ya. Tubuh manusia terdiri dari jutaan sel. Nah, jadi ini menunjukkan memang faktanya memang seperti ini, entah itu secara biologi, secara geografi, secara fisika atau kimia, bahwa ya itu sudah jadi fakta, dan itu menggunakan simbol present. Nah, terus ciri yang lain, atau sesuatu aktivitas kegiatan yang biasanya itu sudah dischedule-kan, jadi sudah ada jadwal dan nanti akan dilakukan. Dalam arti itu ada sesuatu yang sudah ada jadwal dan nanti akan terjadi. Misal jadwal pesawat, the plane arrives in station misalnya. Misal the train misalnya, kereta akan sampai di stasiun jam 7. Jadi sesuatu yang dia sudah dischedule, kayak jadwal-jadwal penerbangan ya, misal train, bus dan sebagainya, dia sudah dijadwalkan. Nah, jadwal-jadwal kegiatan atau agenda yang memang dia sudah dijadwalkan, misal the film begins at 8 o'clock, misal filmnya mulai jam 8, or misal the English lesson start in 10 a.m. Kuliah bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris akan mulai jam 10. Jadi sesuatu itu sudah di-schedulekan. Nah, misal my brother's birthday is 1 of the first January, ulang tahun saudaraku tanggal 1 Januari. Jadi ya memang dia sudah faktanya juga seperti itu ya. Nah, dan itu juga sudah pasti seperti itu. Jadi kayak jadwal-jadwal tertentu yang memang itu sudah dischedule-kan akan buka atau akan tutup atau akan tiba pada saat tertentu. Nah, itulah present tense ya. Nah, terus kita akan belajar di sini. Ada beberapa ciri dari simple present ya, ciri dari simple present. Nah, yang pertama penggunaan kata kerja pertama. Nah, kata kerja bentuk pertama atau biasa disebut kata kerja kamus. Ada yang tahu kenapa disebut kata kerja kamus atau mungkin dictionary form? Oh, karena ada di kamus ya, bisa. Karena satu kita bisa temukan di kamus. Kita mencari kata kerja, ibarat kata si duduk. Kamus akan menerjemahkan duduk. Tetapi kalau kita mencari verb 2 atau verb 3-nya, kamus tidak akan mengartikan bentuk kedua, ketiga, karena kamus hanya mendeteksi kata kerja yang original, belum ada tambahan apapun, baik SES, DED, verb A dan sebagainya. Nah, terus penggunaannya tadi subjek. Ketika dia they, we, I, dan you, dia tanpa menggunakan ending S atau ES di verb 1. Tapi kalau dia subjeknya she, he, it, maka dia menggunakan ending S atau ES di verb 1. Terus kita juga menggunakan namanya kata bantu do atau does. Nah, kalau subjeknya I, you, me, they, dia kata bantunya do. Sedangkan she, he, it, kata bantunya adalah does. Jadi ini adalah kata bantu, fungsinya membantu. Ketika kita di dalam Indonesia dalam format Indonesia misal, makan tidak makan, kasih kata tidak sudah membentuk negatif. Atau misal apakah saya makan, saya tidak makan, apakah saya makan. Nah, jadi fungsinya cuma untuk negatifnya tidak tambah tidak, terus untuk pola interrogatif tidak tambah apakah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu agak berbeda ketika membentuk tidak titik dan apakah ini titik-titik itu agak berbeda ya. Terus, karena kita presentkan fokus pada kata kerja bentuk pertama, ya kira-kira. Nah, di sini ada word search game ya, kita main game singkat saja. Di sini bisa menurut, bisa mendarat, bisa silang ke sini, bisa silang ke sini ya. Jadi, di sini sekitar ada 20 atau 25 form 1. Nah, tinggal kalian find the form 2 in the word search. Nah, kita tinggal mencari kira-kira kalian temukan sebenarnya apa ya.
ya. Jadi verb 1 verb yang belum ada hubungan apa-apa. Nah, barangkali go. Oke, kita lihat. Nah, go misal ya di sini go. Oke. Terus bisa kata Open. open. Oke, misal ya di sini kita bisa open. Oh, di sini open juga. Terus green. Oke, ada juga green ya. Dia pendata. Green. Oke, dia pendata juga. Terus bisa kata use. Oke, terus bisa. Bisa kita ketemu listen. Terus ketemu kata play. Terus ketemu kata kalau kita mendata kita ketemu kata. Oke, sini bisa ke sini ya. Nah, speak kita ketemu speak turun. Terus bisa kata sit duduk juga kita ketemu ya. Nah, oke, terus oke, do mengerjakan. Oke, terus sleep. Nah, ini kita temukan juga. Nah, stand. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, temukan banyak di sini. Nah, oke, jadi banyak. Nah, ya. Oke, di sini ya. Nah, ada kata make. Nah, jadi bisa berjalan, menurun ya. Silang kiri atau silang ke kanan gitu ya. Ada kata make. Buat ya, stand. Berdiri, green. Berdiri komunikasi. Yang play, watch. Ya, play. Sit. Open. Listen. Membeli, menciptakan, membawa, pergi, itu mengerjakan, terus kita akan langsung ke kalimatnya. Kita akan ke kalimatnya. Kalau di dalam pola verbal kan agak sedikit berbeda ya. Pola verbal kan agak sedikit berbeda. Ada, nah kayak tadi kita bilang ada she, he, dan it. Dia menggunakan kata kerjanya di NDS atau ES. Nah, berarti atau kan berarti opsi ini. Berarti ada subjek, ada kata kerja yang di NDS atau ES. Nah, kita pakai formula atau rumus pembentukan. Nah, kita kenal ketika formula ending konsonan resmi, maka dia huruf Y dirubah jadi I tambah ES. Tadi jadi statis ya, bukan statis. Cry jadi cries, fly jadi cries, fly jadi flash dan sebagainya. Ketika formnya ending O, S, H, T, J, H, X, S, S, maka untuk membentuk formnya ya dalam tenses, maka kita gunakan ES. Go jadi goes ya, bukan goes. Goes jadi goes, watch watches, dan sebagainya. Selebihnya selain dua rumus ini, maka kita back to general form. Jadi balik ke format yang umumnya itu all form menggunakan ending S. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan coba untuk, nah terus ini nih. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin, nah ya, ketika kita ingin membentuk misal kita ke verbal dulu. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk pola verbal? Bagaimana kalau kita ingin membentuk kata tidak titik-titik? Nah, ada pola positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kita butuh kata bantu do atau does. Ketika subjeknya IUD, kata bantunya adalah do. Ketika subjeknya she, kata bantunya does. Fungsinya hanya membantu, tetapi dia tidak bisa diartikan. Do or does bukan artinya melakukan, mengerjakan, dan tetapi dia hanya membantu untuk membentuk negatif dan interrogatif. Terus ini ya, IUD tidak pakai not use S or ES. Kalau she menggunakan S or ES di ending formnya. Untuk membentuk positif, kita tinggal
subjek plus verb 1, verb 2. Negatifnya subjek do or does plus not plus verb 2. Negatifnya do or does plus subjek plus verb 2. Misal, I play piano, saya bermain piano. Saya tidak bermain piano. Tidak asal dikasih not, I not play piano, tidak bisa ya. Beda prinsip di Indonesia. Di Indonesia saya makan, saya tidak makan, oke, benar. Tapi kalau in English, dalam bahasa Inggris kita tidak bisa tinggal tambah not saja. But we use helping verb to or does. I play piano, saya bermain piano. Saya tidak bermain piano, maka I dia kata gantinya do diturunkan, I do not play piano. Interrogatifnya, do I play piano? Apakah aku bermain piano? Terus next, Rina plays piano. Rina bermain piano. Kenapa Rina pakai S? Karena Rina sebagai she. Oke, maka dia pakai S or ES ya. Karena play dia pakainya S ya. Maka dia tadi formula yang tadi. Nah, negatifnya Rina Rina diturunkan. Rina sebagai she use does. Oke, Rina does plus not plus verb 1. Maka yang awalnya dia tadi verb SES, kita kembali ke verb dasar. Karena S sudah diwakili dari sini. Maka Rina does not play piano. Rina tidak bermain piano. And then interrogative, does Rina play piano? Apakah Rina bermain piano? Jadi kita mengikuti apakah dia pakai do or does. Oke, kita coba. Nah, the students play football. Nah, the students kata gantinya kata ganti mereka sebagai B, maka dia menggunakan play ya, dan tidak pakai S. Nah, untuk negatif the students do or does. The students berarti banyak, berarti B, maka do not play football. Oke, nah terus interrogatif. Oke, ikut. Nah, ya do the students play football. Jangan lupa. Nah, and then next, the student play soccer. The student berarti dia bisa she, bisa he. Oke ya. Nah, negatif. The student does not play soccer. Oke, interrogatif. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus, nah ini nih, untuk keterangan waktu gitu ya. Nah, untuk keterangan waktu ini bisa kita tambahkan. Nah, kalau di dalam simple present, nah, keterangan waktu yang digunakan itu biasanya nggak kemungkinan ya. Tapi saya tambah keterangan waktu ya, karena yang penting verbnya yang kita ubah ya. Everyday, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, every year, setiap tahun, atau saat-saat tertentu kayak tadi in the morning, in the afternoon, bla misalnya sekali dalam sehari, once a day, twice a day, misal 2 kali dalam sehari, 3 times a day, 3 kali dalam sehari. Jadi kemungkinan berapa kali dalam waktu tertentu ya. Nah, misal seperti ini nih. Nah, oke. Kita bermain badminton setiap minggu. Oke. Oke, interrogatif. Bisa, saudaraku punya tujuan itu setiap bulan misalnya. My sister
Tadi pengecualian has itu pakai singular. Kalau verb satunya dia have. Oke, benar ya, have. Yes, oke ya, every month. Oke, and then oke, nah seperti itu tanda-tanya. Oke, nah kita ambil contoh yang lain ya. Misalnya di sini gampang nih ya, I love you positifnya, negatif interrogatif and then next, you love me, kau mencintaiku. Nah, oke, gampang aja ini ya. Next, you love me. Do you love me? Ada tanyanya. Oh iya. Nah, seperti ini. Jadi asalnya kenapa? Baik muncul the sentence do you love me? Ya dari sini. Nah, dari sini. Oke, nah kita coba. Nah, ini. My mom cooks food every morning. My interrogatif. Then next, my brother goes to Jakarta every year. Oke ya. My brother seperti nah ini nih bagaimana kalau jawabnya juga jelas ya. Oke. Nah di sini, nah oke. Do double tertulis di sini dia beda fungsi ya. Tunggal dia fungsinya helping verb, setelahnya dia tertutup dia verb satu. Jadi ini artinya bukan kok dia double. Nah karena yang satu dia helping verb, yang satu dia artinya mengerjakan ya. Jadi dia berbeda. Next. Oke ya, berarti masih fokus ya. Oke, interrogatif ya. Tidak seperti itu ya. Oke, itu adalah pola verbal. Nah, terus bagaimana kita polanya nominal? Nah, pola nominal adalah menggunakan verbnya to be, is, and, dan, are. Ya, I menggunakan am, you, be, they menggunakan are, she, they menggunakan is. Nah, untuk pola yang nominal sentence sedikit berbeda dengan yang tadi. Nah, kita tanpa menggunakan helping verb, jadi tanpa helping verb, namun kita hanya membuat bentuk positifnya dengan subjek verb plus non verb, subjek plus to be plus titik-titik, bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan. Untuk pola negatif, subjek to be plus
personal. Negatifnya to be plus subject plus titik-titik. Nah, misal I am a student, aku seorang murid. Aku bukan seorang murid, I'm not a student. Apakah aku seorang murid? Am I a student? You are diligent, kau rajin. You are not diligent, kau tidak rajin. Are you diligent? Apakah kamu rajin? Misal ya. Oke, Rina is early today. Rina itu bisa ya. Rina itu lebih awal hari ini misal. Rina tidak lebih awal, tidak awal hari ini. Apakah Rina awal? Maksudnya dia jalan awal. Rudi di kelas hari ini. Rudi tidak di kelas hari ini. Misal. Baliknya apakah Rudi di kelas? Jadi tidak tambah lima. Misal, they are teachers. Nomina kata dua belas. They are not. Oke. Teachers ya. The cats are cute. Maka aku harus sesuaikan subjeknya. Ketika tinggal mungkin is or at jamak pakainya. The cats are cute. Oke ya, itu bentuknya. We are in campus today. Kita di kampus hari ini. They are football players. Players ya. Oke. Normatif. Players. Nah, jadi tinggal seperti ini. Oke. Misal, ya, misal di sini ada aktivitas yang mungkin kita lakukan di pagi hari misal ya. Oke, nah kita tinggal ubah menjadi misal ya. Oke, kita bisa ubah menjadi mungkin nominal atau verbal. Bisa juga kita ubah seperti ada pola negatifnya ya. Misal, saya bangun jam 5 pagi, pagi ini hujan, saya lapar. Saya buka kulkas. Saya mengambil sayurannya saja, lalu saya memasak. Masakan saya tidak enak. Oke, bisa ya. Oke, kita bisa kan tambahkan agak negatif gitu ya. Nah, oke, kira-kira oke, nah misal ya, saya bangun jam 5 pagi misal. Ayo, pakai pressure ya, oke, ayo deh. IM aja ya, pagi. Pagi ini hujan. Pagi ini dia cenderung singular, pakai is ya. Nah, pagi ini hujan atau pagi ini dingin saja misal ya. Oke, biar gampang. Biar nominalnya gampang. Ya, is good. Saya lapar. Lapar karena sifat dari nominal. Saya membuka kulkas verbal. Ya, fridge bisa ya, refrigerator bisa. Saya mengambil sayuran. Oke.
airnya dingin dan saya tidak mandi. Oke, saya hubungannya boleh. Pagi ini sangat dingin, berarti airnya dingin. Saya tidak mandi. Artinya tidak mandi, berarti verbalan negatif verbal. Pakai do and does ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin tidak baik di sini kita berbahas kalimat, tapi just positif ya, nominal verbal. Nah, ketika kita sudah bertekses, kita bisa tambahkan negatif ya. Jadi dia lebih variatif ya. Jadi ada positive sentence, nominal apa ya, negatif sentence ya, bisa verbal and nominal. Nah, and then your project is, nah ya silakan tell your daily activity on Sunday ya. Ceritakan aktivitas keseharian kalian di hari Minggu, bulan minggu kemarin, minggu sebelumnya. Nah, oke, from dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi ya. Oke, silakan read minimum 3 paragraphs ya. Silakan nanti collect your project in the evening ya, dan submission next week ya. Seperti ada. Jadi nanti kalian berbadan ini silakan bukan di bagian sini ya. Nanti misal kalian sudah mengumpulkan, nanti ini akan filenya terisi. Seperti itu ya. Oke, ya. Oke ya. Oke, nah, jadi apa kesimpulan kita hari ini? Nah, oke, jadi kita sudah bahas tentang present tense ya, simple present tense ya. Jadi simple present tense adalah tenses yang membahas aktivitas seharian, sesuatu yang sudah dijadwalkan atau sesuatu yang ibarat kata menjadi kebenaran atau fakta umum. Nah, lalu ada pola verbal, ada pola nominal ya. Untuk pembentuk verbal kita bisa pakai do and does. Untuk pembentuk nominal kita tidak perlu kata dan ya. Jadi setiap verbal dan nominal siap punya formula atau rumusnya positif, negatif dan interrogatif ya. Ya, thank you very much for your attention. See you next week ya. We will discuss